lakukan split dan repotting dari knopnya ini layu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aji Orchid. Salam sehat untuk Anda semua. Pagi ini saya ada kegiatan khusus, yaitu nanti akan melakukan split dan repotting dari anggrek saya yang jumbo, ya, Dendrobium malleoboros. Nanti akan saya tunjukkan anggreknya. Nah, ini kenapa harus dilakukan split dan repotting? Ini ada beberapa hal yang dapat diamati dari anggrek yang akan kita repotting, nanti akan kita jelaskan. Ini penampakan dari anggrek Dendrobium malleoboros yang nanti akan kita repotting dan kita lakukan split. Kelebihan dari anggrek ini gampang membentuk rumpunan, kemudian mudah juga berbunga, dan bunganya itu banyak tangkainya, serta harum baunya. Nah, ini Dendrobium malleoboros. Harumnya itu harum semerbak, jadi jarak kurang lebih 1 meter itu kita sudah bisa mencium harumnya di bawah angin. Jadi semerbak, istilahnya seperti itu. Nah, kenapa ini harus kita lakukan repotting? Yang pertama, ini medianya sudah kelihatan sangat asam. Jadi media seperti ini sudah banyak lumutnya, akar-akarnya ini sudah berwarna pucat kehitam-hitaman. Ini menandakan bahwa medianya ini sebetulnya sudah harus diganti. Kemudian juga ada ciri yang lain, yaitu kuntum bunganya ini sebetulnya banyak, atau speknya. Nah, ini saja misalnya ini ada 1, 2, di sana ada 3, ada lagi ini masih kecil, kemudian naik lagi 4, 5, 6, 7, banyak spike, tetapi bunganya ini tidak ada yang jadi. Knopnya ini layu semuanya, layu, walaupun sudah dilakukan pengobatan insektisida dan fungisida. Artinya penyebabnya berarti bukan jamur dan bukan serangga. Di batang yang lain juga kelihatan. Ini speknya layu, di sana juga. Jadi tidak ada yang jadi bunganya karena kemudian layu. Dan beberapa spek yang lain juga terlihat tidak sehat. Serta serangan-serangan hama dan penyakit yang mungkin sulit untuk dilakukan pencegahannya. Misalnya sudah setinggi ini tunasnya, tapi di pucuknya itu busuk. Ini busuk pucuk, termasuk yang di sana itu ada 3 atau berapa. Padahal yang busuk pucuk itu plannya atau batangnya sudah 1 meteran. Nah, ini kita curigai bahwa penyebabnya sebetulnya adalah medianya yang sudah harus diganti. Selain itu adalah rumpunan ini sudah
melewati batas potnya. Misalnya di sini ini sudah keluar dari pot, sehingga secara estetika mungkin tidak bagus. Termasuk yang di ujung sana itu juga hampir melewati pot. Serta yang lainnya adalah susunan plannya itu bertumpuk. Ini bertumpuk. Ada bawahnya, ada atasnya. Sehingga plan yang berada di bawah tentu rawan dengan berbagai penyakit, baik yang disebabkan oleh serangga atau insek maupun oleh fungi atau jamur. Nah, oleh karena itu sebelum terlambat ini nanti kita lakukan repotting dan sekaligus split. Nah, atau mungkin nanti kita lakukan split jadi beberapa nanti untuk kita repotting kembali. Kita persiapkan alat dulu ini. Jadi apa yang dimiliki misalnya gunting atau cutter yang bisa untuk memotong ya. Dan ini ternyata akarnya memang sangat kuat ya. Baik di media maupun sudah merambat di potnya, karena potnya itu pot kayu sehingga sama dengan media juga. Jadi alat yang digunakan tentu apa yang kita miliki ya. Saya menggunakan ada gunting kecil, gunting yang agak gede dan sebagainya. Dan ketika kita jabut pun ini hanya terjabut sebagian kecil, dan pada rumpun yang saya kehendaki untuk dicabut ternyata juga belum bisa tercabut. Ini masih kuat, jadi akarnya tuh sangat-sangat kuat. Ini kita bersihkan dulu akar yang menempel di media dan juga di potnya. Ini kita bersihkan. Ini termasuk kalau terpaksa harus dipotong ya dipotong. Walaupun sebetulnya kalau dipotong itu ya kasihan, tetapi itu jalan satu-satunya. Dan untuk rumpun yang sudah keluar dari pot, ini sudah berhasil kita keluarkan. Ini menjadi rumpun tersendiri, nanti bisa direpotting sendiri. Dan kita bersihkan akar-akar yang putus di dalam pot, karena nanti endingnya juga semuanya akan kita bersihkan. Nah, sambil kita untuk memotong rumpunan yang lain di sisi yang lain yang juga sudah keluar dari kapasitas potnya, tapi memang agak kesulitan kita karena memang susunan plannya itu bertumpuk dan akarnya itu sudah kuat. Ya, kalau hanya 1-2 kali kita putus akarnya itu ternyata masih sangat kuat menempel. Oh ya, jangan lupa kita juga menggunakan peso ya, peso yang kuat, peso yang tebal, jangan peso yang tipis. Kalau peso yang tipis nanti bisa bengkok dia. Nah, ini satu rumpun lagi sudah berhasil kita cabut. Kita letakkan dulu, ini disatukan dengan yang rumpun yang pertama tadi untuk nanti kita tata kembali, dan kita lanjutkan untuk melakukan repotting di rumpunan yang induk ini yang cukup besar. Dan kita memang agak merencanakan untuk split lagi kalau bisa. Kalau tidak nanti kita cabut rumpunan yang besar ini. Kita perhatikan memang di sisi mana yang sekiranya bisa di-split lagi sesuai dengan alur atau arah dari
tunas-tunas yang ada di rerumpunan ini. Jadi supaya efektif, artinya kita memotong pada arah tunas yang benar. Jangan sampai kita memotong hanya satu tunas. Kalau satu tunas itu ya kemungkinan hidup itu ada, cuma agak terlalu lama ketika kita hanya mensplit tapi satu tunas. Tapi juga bisa hidup, hanya agak lama hidupnya karena suplai makanannya tentu hanya ada di satu tunas. Jadi upayakan split itu ya 3 tunas lah. Kalau 3 tunas dan tunasnya itu masih sehat, tentu nanti hidupnya akan lebih cepat. Dan ini saya masih kesulitan ini untuk mensplit karena sekali lagi rumpunannya itu plannya bertumpuk. Kalau salah kita memotong, misalnya kita potong di atas, bisa jadi nanti yang bawah ikut terpotong sehingga kita agak kesulitan. Nah, ini sebenarnya sudah kita potong splitnya tapi tidak bisa terangkat sebagian, hanya malah terangkat semuanya tapi tidak apa-apa. Nah, ini penampakan rumpunannya. Sudah kita kurangi tadi dua splitan atau 3 splitan tadi, masih ada tersisa rumpunan induk seperti ini. Yang sebetulnya tadi sebagian sudah kita potong, hanya akarnya terlalu kuat dan akan kita lanjutkan dengan posisi yang sudah kita cabut dari potnya. Nah, ini saya juga menggunakan alat tambahan berupa gergaji kecil ya. Gergaji kecil ini untuk memotong dan berfungsi sebagaimana kita menggunakan pisau. Nah, kebetulan pisau saya ini walaupun tebal tetapi kan kurang gede pisaunya, sehingga kalau untuk memotong dengan ukuran yang jumbo tebal ini kurang efektif. Jadi saya menggunakan gergaji yang kecil supaya lebih mudah untuk memotong, karena ini susunannya itu tebal ya, dari dasar akar dan sampai dengan pangkal plen itu sangat tebal. Jadi baik gergaji maupun pisau tetap kita gunakan secara bergantian sesuai dengan kondisinya. Lebih efektif menggunakan gergaji atau pisau. Ini sudah terbelah tadi, yang di dalam pot masih kita kesulitan untuk memisahkan. Ketika sudah kita angkat rumpunannya dari pot ini dan kita pembelahan dengan pisau dan juga tadi gergaji, ini sudah terbelah dan tinggal kita angkat. Nah, ini pun kita masih agak kesulitan ya mengangkatnya, jadi harus dipotong berkali-kali. Dan ini sudah terpisah. Ini menjadi bagian satu rumpun tersendiri. Jadi rumpunan kita termasuk masih jumbo sebetulnya itu kalau kita lihat tadi, baik yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga, ini termasuk masih jumbo sebenarnya. Nah, ini kita potong akar-akar yang di bawah. Dan kalau saya lihat akar-akar yang di bawah ternyata juga alhamdulillah sehat ya, tetapi harus kita kurangi karena tetap sehat juga tercampur media yang sudah lama dan juga akar yang sudah tidak aktif tercampur menjadi satu dan agak kesulitan untuk memilihnya. Dan kita potong, kita kurangi di bagian bawahnya. Kita masih melakukan pembersihan media-media yang lama, kita bersihkan juga. Dan ini kita rencanakan untuk mensplit rumpunan ini. Rumpunan induk juga ini termasuk yang masih ternyata masih besar. Dengan pisau kita melakukan pembersihan media-media dan juga akar-akar yang sekiranya dapat kita kurangi atau kita potong. Juga beberapa plant
yang sudah terpendam, yang itu plan-plan awal atau plan lama, dan otomatis itu adalah sudah plan yang tidak berfungsi. Ini kita lakukan pembersihan. Kita terus amati mana yang sekiranya di bagian mana dapat kita belah rerumpunan ini. Ini juga kita potong. Nah, ini menggunakan gergaji yang mini ya. Tadi ada gergaji kecil itu agak gede sedikit daripada gergaji yang mini. Gergaji mini ini besarnya hampir sama dengan yang peso yang saya gunakan. Jadi praktis untuk memotong akar-akar dan media yang bercampur dan tebal. Kalau menggunakan peso agak kurang efektif. Tapi sekali lagi, kalau alat itu sebetulnya terserah kita memiliki alat apa. Memang kalau kita memiliki alat yang agak komplit itu agak lebih mudah sesuai dengan kondisi plan yang akan kita split. Nah, ini kita belah jadi dua. Ini rumpun yang masih besar, ini kita belah jadi dua dengan menggunakan gergaji mini tadi. Kalau menggunakan gergaji yang besar nanti takutnya juga merusak plan yang seharusnya tidak kita potong. Kalau menggunakan peso kita sangat kesulitan untuk membelahnya, sehingga kita menggunakan gergaji mini tadi. Nah, ini sehingga lebih mudah kita melakukan split atau belah rumpunan induknya ini, dan ini sudah terbelah. Jadi praktis menggunakan gergaji mini. Rumpunan yang gede sudah terbelah menjadi dua bagian, dan ada satu plan yang terpotong tadi terpaksa, tapi tidak apa, karena plan yang terpotong tadi plan yang sudah gundul, yang sudah tidak produktif. Nanti bisa kita upayakan untuk bisa tumbuh kakinya, mudah-mudahan. Setelah ini nanti kita rendam dengan menggunakan larutan fungisida dan vitamin B1. Ini baru saja kita rendam dengan menggunakan fungisida dan vitamin B1 ya. Tadi sekitar ya 5-10 menit kita rendam untuk mencegah stres dan jamur. Ini ada 1, 2, 3, 4 rumpun. Ini sudah selesai spray dan repotting kita. Ini sudah saya taruh di beberapa pot. Ini ada 1, 2, ini bersebelahan Dendrobium marioboronya tadi yang kita videokan cara splitnya, dan ada juga di sana. Ini masih di satu pot, satu rumpun, dan beberapa lagi ada di sebelah kanan sana. Ini satu, kemudian di sana ada satu lagi. Jadi yang di dalam pot ini ada 1, kemudian tadi ada 4, berarti ada 5 yang dalam pot, dan sisanya ada batang-batang yang saya gantung. Mudah-mudahan bisa tumbuh tunas lagi. Demikian sahabat pecinta anggrek, repotting dari Aji Orchid pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.